semuanya itu enggak lain karena pengaruh tipu dayane setan. Intinya yang setan, intinya setan. Jadi semua permasalahan itu pengaruhnya setan. Setan. Makanya kalau dengan itu harus selalu berupaya menyuwun dan Allah Ta'ala supaya kita lindungi ya. Allah Ta'ala mampu mengendalikan diri kita. Dan hadis itu diterangkan bahwasanya setiap umat manusia itu oleh Allah Ta'ala itu diberi dua makhluk, ada dua makhluk diutus, ada makhluk yang mengajak kepada kebaikan ya, dan makhluk yang mendorong kepada keburukan. Jadi enak malaikat, enak jin, jenisnya korin. Artinya gini, jadi jin Nabi ngendikan nih, jadi semua orang pada diri semua orang itu oleh Allah diutus ada pendamping sangka jin itu maksudnya makhluk yang tidak terlihat. Nah, jin Nabi ketika menjelaskan tentang pendamping jenenge korin itu makhluk yang diciptakan Allah yang mendampingi, yang menyertai diri setiap orang. Ketika jin Nabi menjelaskan adanya korin, maksudnya tentang apa ini korin. Waqala qarinu robbana ma'ad gue tahu ya. Korin. Ketika jin Nabi menjelaskan tentang adanya korin yang menyertai setiap diri manusia, itu terus ana apa? Tangkut. Ngapunten jenengan niku napa nggih? Jenengan apa? Iya aku iya. Cuma alhamdulillah oleh Allah Ta'ala jin yang ada pada diri saya diberi pertolongan mampu menundukkan, mampu mengislamkan. Jadi jin mas makhluk jadi ini ya. Jadi makhluk Allah Ta'ala kan anak sing masuk kasat mata terus menungso ya. Kula jenengan kebu sapi iki sing bangsa isi bisa diindra. Ini makhluk ciptaan Allah yang tidak nampak. Ya. Makhluk-makhluk yang tidak nampak kan gaib. Itu dalam bahasa diistilahkan dengan jin. Kados wengi iki masuk jannah, makanya ayat hatta idza janna, ketika masuk waktu gelap, tidak kelihatan. Nah, makhluk yang tidak nampak, itu diisim dengan kata jin. Nah, makhluk yang tidak nampak diisim dengan kata jin itu ada dua. Ada yang diciptakan dari cahaya, jenenge malaikat. Ada yang diciptakan dari api. Namanya setan. Ya sesekali disebut jin. Jadi loro, jadi enek malaikat, enek jin. Jadi lek jin itu mesti saka api. Nah, makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dari api itu ada dua. Ya, ada dua. Ono sing muslim, ono sing kafir, bahkan mayoritas kafir. Jin iki ono sing muslim, tapi sebagian besar mayoritas dari mereka itu banyak yang kafir, menolak Islam. Dalam Al-Quran malaikat itu sendiri kadang diungkap dengan kata kana minal jinni. Apa itu sing iblis ya, kana minal jinni, iblis kana minal jinni. Artinya makhluk yang tidak nampak. Nah, makhluk yang tidak nampak yang selalu mengajak kepada kejahatan itu setan. Karena ya. Jadi makhluk Allah yang tidak nampak itu yang diciptakan dari cahaya namanya malaikat, dan diciptakan dari api namanya jin. Jin itu enek iku ono alek-alek istilahnya Abdul Jan. Bapak jin itu jenenge iblis. Iku sing divonis oleh Ta'ala nanti kafir, jelas kafir karena dia ketika disuruh Allah Ta'ala diperintah agar bersujud hormat kepada Adam kan nolak, akhirnya divonis selama-lamanya nanti akan menjadi penghuni neraka beserta mereka yang mereka ajak. Jadi iblis. Nah, makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dari api sing dijeneng jin ya. Jadi jin iki enek sing nakal, enek sing apik. Sing nakal pokok
Jadi jin yang punya sifat nakal, nentang Allah, suka maksiat, iku masuk kategori setan. Bahkan menungso nakal masuk kategori setan. Minal jinnasi wan nas. Jadi istilah setan itu dipakai untuk mengungkap setiap perbuatan jahat. Sapa ae? Baik kula jenengan dadi ya setan sama menungso. Ya gitu. Lah, pada diri setiap manusia itu ada makhluk yang namanya malaikat yang selalu mengajak, mendorong agar supaya melakukan kebaikan, taat, nurut, patuh Allah. Ketika ada dorongan dari dalam, ada bisikan yang mengajak untuk melakukan kebaikan, itu namanya nanti taufik. Ya, itu taufik, dapat pertolongan. Ketika ada keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan diluluskan, direalisasikan, itu dari dapat taufik. Itu datangnya dari mana? Nanti ada dorongan dari dalam, ada bisikan-bisikan yang mengajak, mendorong, mempengaruhi agar melakukan kejahatan. Itu semua dari jin. Nah, jadi kedua makhluk yang ada pada diri setiap orang, kula jenengan di dalam pada diri ada malaikat, ada jin. Saling berebut. Ingin menguasai kita. Kedua malaikat tidak bisa kita matikan, tidak bisa kita bunuh. Bisanya dikendalikan. Jadi jin yang diutus Allah Ta'ala agar supaya ada pada diri kita, korin namanya. Jadi korinnya dua, korin malaikat karo korin jin. Nah, sing jin iku jin ya itu hampir semua yang ada pada diri manusia itu selalu mengajak kepada perbuatan jahat. Tapi bisa ditundukkan sehingga bisa diislamkan, kawan. Kata Nabi ketika menceritakan tentang korin yang ada pada diri setiap umat manusia, ditanya, niku napa nggih jenengan napa sing wonten? Iya, saya juga. Cuma Allah memberi pertolongan pada saya mampu mengislamkan sehingga selalu mengajak kebaikan. Jadi yang ada pada dirinya Nabi, dorongan-dorongan dari dalam, lintasan-lintasan tadi selalu kepada kebaikan. Karena wis di Islam no. Ya berkat Allah gitu ngono. Nah, kula jenengan saiki tergantung kula jenengan. Jin yang ada pada kula jenengan, jin iki ndak ketok kok. Dadi ya ndak ketok memang Allah dibikin ndak kelihatan. Jadi berupa dorongan, keinginan-keinginan. Ada suatu melintas pada diri kita, hati pikiran kita untuk melakukan kejahatan ya, perbuatan. Itu asalnya saka jin. Itu nanti bisa kita kendalikan. Tapi bisa jadi nanti kita yang akan dikendalikan, tergantung. Dan itu pilihan pada kita. Mulai nanti kula jenengan di akhir akan berdebat dengan korin ini, jin ini berdebat. Ketika umat seorang manusia itu nanti ditakdirkan teng dunia itu sebagai orang yang kafir, nanti akan berdebat dengan korinnya jin ini. Jawab mereka ketika mereka didebat oleh yang disertai manusia yang disertai itu, dia ngomongin dulu saya hanya mengajak kamu, saya tidak punya kemampuan sama sekali untuk memaksa kamu mengikuti ajaran saya, itu pilihanmu. Nah, ya. Jadi amal perbuatan manusia sampai wong kafir itu pilihan mereka. Setan itu mendorong, tidak mampu memaksa untuk ngikut. Untuk enak debatnya. Jadi pada setiap umat manusia siapapun ada ya, makhluk dua yang berebut ingin menguasai hati semua umat manusia. Siapapun dari mereka yang mendominasi, sering kita tergantung ya, yang akan mendominasi siapa tergantung kita, kan tergantung kita. Pilihan ada kita. Ketika ada dorongan untuk kebaikan, sering kita layani, kita latini, nanti akan mendominasi. Tapi yang sering kita layani itu dorongan keburukan, akhirnya saya mendominasi itu. Lalu itu dorongan-dorongan yang selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk jahat, itu nanti bisa kita kendalikan. Isogo akhirnya nanti hawahu taat. Keinginan selalu mengajak kebaikan.
Jadi itu para nabi, para rasul, para nabi dan orang-orang tertentu dari hamba Allah yang dipilih, para wali. Jadi orang yang sudah mampu menaklukkan, mau mengendalikan nafsunya, ya. Mamam dulu, itu akhirnya itu kayak dari lebih aslama. Jadi jin yang diutus Allah Ta'ala untuk menyertai, jadi korin ya, yang mendampingi itu bisa dituntun sampai aslama, nurut patuh, sehingga dorongan dari dalam selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau seorang hamba bisa mengendalikan ini, bisa menguasai yang jin korin ini, nanti semua amal perbuatannya, gerak-geriknya, tutur katanya selalu baik. Tapi wis nurut. Iki terus mulai terus menurut si Imam An-Nawawi ketika mensarai menjelaskan hadis tentang korin yang disebutkan dalam hadis Nabi itu, ini peringatan bagi kita, seharusnya kita selalu berlindung kepada Allah, harus terlalu waspada bahwa pada diri setiap umat manusia itu memang ada namanya korin. Wa qala robbana ma azhir walakin kana fi